Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat, amin. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 dari kelas A Ilmu Komunikasi 2021 Universitas Negeri Jakarta akan mempresentasikan Understanding the Dialogue, the Self and Message. Yang menjadi sumber referensi kita adalah buku Introducing Communication Theory karya Richard Weiss dan Lynn H. Turner edisi keempat. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama ada Symbolic Interaction Theory atau teori interaksi simbolik berdasarkan penelitian George Herbert Mead. Yang kedua, Coordinated Management of Meaning atau manajemen makna terkoordinasi berdasarkan penelitian W. Barnett Peirce dan Fernand Cronin. Yang ketiga, Cognitive Dissonance Theory atau teori disonansi kognitif berdasarkan penelitian Leon Festinger. Yang keempat, Expectancy Violence Theory atau teori pelanggaran harapan berdasarkan penelitian Jude Burgon. Tapi sebelum itu, kita perkenalan dengan kelompok 2 dulu yuk. Halo, perkenalkan, nama saya Binta Duki Syara dengan nomor induk mahasiswa 14 10 62 10 13. Halo, perkenalkan nama saya Nur Aziza Jerita dengan NIM 14106210099. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahrani Anjani dengan NIM 14106211107. Dan saya Adila Selistiani dengan NIM 14106210016. Langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu teori interaksi simbolik. Baik, kita masuk ke sejarah. Sejarah teori interaksionisme simbolik tidak bisa dilepaskan dari pemikiran George Herbert Mead 1863 sampai 1931. Mead tertarik pada interaksi di mana isyarat nonverbal dan makna dari suatu pesan verbal akan mempengaruhi pikiran orang yang sedang berinteraksi. Dalam terminologi yang dipikirkan Mead, setiap isyarat nonverbal seperti body language, gerak fisik, baju, status, dan sebagainya, dan pesan verbal seperti kata-kata, suara, dan sebagainya yang dimaknai berdasarkan kesepakatan bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu interaksi merupakan satu bentuk simbol yang mempunyai arti yang sangat penting. Selain Mead, telah banyak ilmuwan yang menggunakan pendekatan teori interaksi simbolik, di mana teori ini memberikan pendekatan yang relatif khusus pada ilmu dari kehidupan kelompok manusia dan tingkah laku manusia, dan banyak memberikan kontribusi intelektual, di antaranya John Dewey, Robert E. Park, William James, Carlos Horton Cooley, Ernest Burgess, James Mark Baldwin. Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Teori interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol. Mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Selanjutnya, ada teori interaksi simbolik berdasarkan premis. Yang pertama, individu merespon suatu situasi simbolik. Yang kedua, makna adalah produk interaksi sosial. Yang ketiga, makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu. Individu merespon suatu situasi simbolik yang mana mereka merespon lingkungan berdasarkan media yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. Dan contoh dari lingkungan itu termasuk objek fisik seperti benda dan objek sosial yakni perilaku manusia. Makna adalah produk interaksi sosial, yakni makna tidak dapat melihat pada objek melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu mewarnai segala sesuatu bukan hanya dari objek, fisik,
tindakan atau peristiwa, namun juga gagasan yang abstrak. Makna yang interpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas asumsi teori interaksi simbolik. Yang pertama, pentingnya makna bagi perilaku kehidupan. Yang kedua, pentingnya konsep mengenai diri. Yang ketiga, hubungan antara individu dengan masyarakat. Pentingnya makna bagi kehidupan manusia. A. Manusia bertindak kepada manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepadanya. Perilaku sebagai suatu rangkaian pemikiran dan perilaku yang dilakukan secara sadar antara rangsangan dan respon orang berkaitan dengan rangsangan tersebut. Contohnya, ketika kita senyum kepada orang, lalu orang itu juga senyum kepada kita, tandanya orang itu ramah kepada kita. B. Makna diciptakan dari interaksi antar manusia. Makna dapat ada jika orang memiliki interpretasi yang sama mengenai simbol yang mereka tukarkan dalam interaksi. Contohnya, jika saya memberikan finger love, bagi orang-orang yang paham terkait dengan Korea akan tahu jika ini artinya sarangheo atau aku cinta kamu. Namun, apabila saya memberikan finger love kepada orang yang tidak paham tentang Korea, akan menganggap saya meminta uang kepadanya. C. Makna dimodifikasi melalui proses interpretif. Bloomer menyatakan bahwa proses interpretif ini memiliki dua langkah. Yang pertama, para pelaku menentukan benda-benda yang mempunyai makna. Yang kedua, melibatkan si pelaku untuk memilih, mengecek, dan melakukan transformasi makna di dalam konteks di mana mereka berada. Kemudian, pentingnya konsep mengenai diri. Seperangkat persepsi yang relatif stabil yang dipercaya orang mengenai diri sendiri. Tema ini memiliki dua asumsi tambahan menurut La Rosa dan Reitses. A. Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Orang-orang tidak lahir dengan konsep diri. Mereka belajar tentang diri mereka melalui interaksi, melalui lingkungan mereka, dan yang paling terdekat adalah keluarga. Keluarga sangat penting sebagai jembatan untuk bersosialisasi, membentuk, dan mengenali konsep diri sendiri. B. Konsep diri memberikan motif yang penting untuk perilaku. Pemikiran bahwa keyakinan, nilai, perasaan, penilaian-penilaian mengenai diri mempengaruhi perilaku adalah sebuah prinsip penting untuk kita. Mekanisme ini digunakan untuk menuntun perilaku dan sikap. Proses ini sering dikatakan sebagai prediksi pemenuhan diri atau self-fulfilling prophecy, atau pengharapan akan diri yang menyebabkan seseorang untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga harapannya terwujud. Jika seseorang mempunyai keyakinan pada diri sendiri, kemungkinan besar orang itu akan berhasil atau sukses dengan apa yang diyakininya. Hubungan antara individu dengan masyarakat. A. Orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses sosial dan budaya. Asumsi ini mengakui bahwa norma-norma sosial membatasi perilaku. Contohnya, cara berpakaian pada saat kuliah. Kita sebagai mahasiswa harus mengikuti peraturan tersebut. B. Budaya secara kuat mempengaruhi perilaku dan sikap yang kita anggap penting dalam konsep diri. Faktor yang mempengaruhi baik buruknya perilaku seseorang adalah bagaimana budaya dalam suatu lingkungan yang ia tempati. C. Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial. Struktur sosial yang ada dapat berubah jika sebagian orang tidak menjalankan peraturan yang telah disepakati dan lebih mendominasi sesuatu yang baru. Dan struktur sosial yang baru terbentuk akibat interaksi sosial. Contohnya, budaya salaman berubah menjadi tosiku saat bertemu pada masa pandemi. Kemudian ada konsep penting dari teori interaksi simbolik, yaitu 1. Pikiran atau mind, 2. Self atau diri, dan yang ketiga masyarakat atau society.
Konsep penting teori interaksi simbolik yang pertama ada pikiran atau mind. Kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dan Mead percaya bahwa manusia harus mengembangkan pikiran melalui interaksi dengan orang lain. Terkait erat dengan konsep pikiran adalah pemikiran, yang dinyatakan oleh Mead sebagai percakapan di dalam diri sendiri. Mead berpegang bahwa tanpa rangsangan sosial dan interaksi dengan orang lain, orang tidak akan mampu mengadakan pembicaraan dalam dirinya sendiri atau mempertahankan pikirannya. Konsep penting teori interaksi simbolik yang kedua ada diri atau self. Mead mendefinisikan diri atau self sebagai kemampuan untuk merefleksikan diri kita sendiri dan perspektif orang lain. Charles Hartnett Cooley meyakini ada 3 prinsip pengembangan yang dihubungkan dengan cermin diri. Yang pertama, kita membayangkan bagaimana kita terlihat di mata orang lain. Yang kedua, kita membayangkan penilaian mereka mengenai penampilan kita. Yang ketiga, kita merasa tersakiti atau bangga berdasarkan perasaan pribadi ini. Kita belajar mengenai diri kita sendiri dari cara orang lain memperlakukan kita, memandang kita, dan memberi label kepada kita. Pemikiran Mead mengenai cermin diri mengimplikasikan kekuasaan yang dimiliki oleh label terhadap konsep diri dan perilaku. Konsep penting teori interaksi simbolik yang ketiga ada masyarakat atau society. Interaksi mengambil tempat di dalam sebuah struktur sosial yang dinamis, seperti budaya, masyarakat, dan sebagainya. Masyarakat terdiri atas individu-individu, dan Mead berbicara mengenai 2 bagian penting masyarakat yang mempengaruhi pikiran dan diri. Pemikiran Mead mengenai orang lain secara khusus merujuk pada individu-individu dalam masyarakat yang signifikan bagi kita. Orang-orang ini biasanya adalah anggota keluarga, teman, dan kawan di tempat kerja, serta supervisor. Baik, selesai sudah saya menjelaskan teori interaksi simbolik. Teori selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Binta. Nah, teman-teman, setelah membahas teori pertama dari Understanding the Dialogue, yaitu teori interaksi simbolik, kali ini kita akan membahas ke teori yang kedua, yaitu teori manajemen makna terkoordinasi atau Coordinate Management of Meaning. Nah, di sesi kali ini akan menjelaskan mengenai pengertian, tokoh pencetus, asumsi, 6 hierarki, pengaruh koordinasi, contoh teori, dan terakhir itu ada kesimpulan. Nah, langsung aja kita ke sesi yang pertama tentang pengertian. Apa pengertian teori manajemen makna terkoordinasi atau Coordinate Management of Meaning? Teori manajemen makna terkoordinasi merupakan penelitian yang dilakukan oleh Bernard Peirce dan Vernon Cronin. Mereka mengembangkan teori CMM umumnya mengacu terhadap bagaimana seseorang atau individu membuat aturan untuk menciptakan suatu makna dan bagaimana aturan tersebut dapat terkoordinasi dengan baik secara terus-menerus. Dengan adanya teori CMM, para ahli teori berpendapat bahwa aturan tidak hanya membantu individu untuk berkomunikasi, melainkan juga dalam interpretasi mereka dari apa yang orang lain bicarakan. Misalnya, seseorang membuat aturan dan strategi dalam interaksi sosial baru di lingkungan rumah, seperti ramah kepada tetangga dan menjaga keharmonisan keluarga. Berikut merupakan tokoh pencetus teori CMM. Yang pertama ada Peirce. Peirce merupakan seorang ahli teori komunikasi, konsultan, guru, dan fasilitator. Ia mengembangkan teori CMM ini pada awal tahun 1980. Sepanjang karirnya, ia berfokus pada pengembangan dan penerapan teori ini dalam berbagai konteks. Yang kedua ada Cronin, merupakan seorang profesor. Karya-karyanya dipublikasikan secara luas dan disajikan di berbagai negara. Penelitiannya juga berfokus pada pengembangan teori CMM di berbagai bidang seperti organisasi, kelompok, masyarakat, hingga hubungan sosial.
Pierce dan Cronin juga menggambarkan pengalaman hidupnya dengan kiasan atau metafora seperti undirected theater atau teater tidak terarah. Nah, para ahli teori pun juga mempercayai bahwa di dunia teater ini gak cuma hanya ada satu sutradara, melainkan ada beberapa individu-individu yang mengklaim dirinya sendiri sebagai sutradara. Nah, contohnya itu seperti kehidupan yang kita jalani saat ini. Kita itu berkomunikasi dengan baik atau menjaga komunikasi yang baik antar sesama maupun antar kelompok. Akan tetapi, di kemudian hari, Pierce dan Cronin ini menyatakan bahwa metafora atau kiasan teater tidak terarah ini kurang efektif karena sebuah percakapan seringkali menimbulkan konflik tanpa diduga-duga. Selanjutnya ada 3 asumsi manajemen makna terkoordinasi. Yang pertama adalah asumsi manusia hidup dalam komunikasi. Di sini dijelaskan bahwa kita hidup dalam komunikasi yang artinya realitas sosial yang terjadi berdasarkan komunikasi. Jika tidak ada komunikasi, maka realitas sosial tidak akan terbentuk. Asumsi yang kedua, manusia saling menciptakan realitas sosial. Nah, asumsi ini menjelaskan bahwa dasar yang dipelajari dalam teori ini adalah percakapan. Sedangkan asumsi yang ketiga adalah transaksi makna pribadi dan antar pribadi. Asumsi ini lebih menekankan terhadap pengendalian percakapan satu dengan yang lainnya. Menurut Pierce dan Cronin, manusia mengatur makna secara hierarki. Nah, di sini ada 6 kerangka hierarki. Yang pertama itu yang paling bawah ada isi, tindak tutur, episode, hubungan, naskah kehidupan, dan pola budaya. Yang dimaksud dari isi adalah langkah awal di mana suatu pesan menjadi makna. Tindak tutur adalah tindakan yang dilakukan ketika berbicara. Nah, bisa berupa pujian, ancaman, tebakan, pertanyaan, atau bahkan hinaan. Episode yaitu rutinitas komunikasi yang memiliki awal, tengah, dan akhir. Episode juga menggambarkan suatu konteks di mana seseorang akan bertindak. Hubungan yaitu 2 orang yang dapat melihat potensi maupun keterbatasan dalam sebuah hubungan. Naskah kehidupan yaitu peristiwa masa lalu atau masa kini seseorang yang dapat menyimpulkan sebuah pemikiran makna dan dapat dikelola bersama orang lain. Nah, yang terakhir itu adalah pola budaya, di mana individu-individu mempunyai pola budaya tertentu, maka dari itu individu menyimpulkan sesuatu makna dalam pola budaya mereka masing-masing. Selanjutnya ada koordinasi yang dipengaruhi oleh moralitas dan ketersediaan sumber daya. Moralitas artinya penghargaan, martabat, dan karakter individu. Sedangkan sumber daya seperti gambar, simbol, dan situasi yang digunakan untuk memaknai sesuatu. Sumber daya juga termasuk persepsi, kenangan, dan konsep yang membantu orang mencapai tujuan dalam realitas sosial mereka. Nah, contoh singkat dari teori manajemen makna terkoordinasi ini adalah contohnya ketika seorang duda dan seorang janda ingin menikah kembali, tetapi mereka masing-masing sudah mempunyai anak. Nah, di satu sisi, si duda ini sangat mencintai jandanya. Akan tetapi yang dipikirkan oleh janda adalah bagaimana anak-anak mereka dapat beradaptasi dengan baik karena anaknya ini tuh introvert misalnya, gak terbuka gitu sama orang yang baru dikenal. Nah, pada akhirnya mereka berdua itu ngobrol dan mencoba menemukan solusi dengan menggunakan 6 hierarki yang tadi sudah disebutkan, seperti isi, tindak tutur, terus episode, hubungan, naskah kehidupan, dan pola budaya. Jadi, kesimpulan dari teori CMM ini adalah membantu kita
agar dapat memahami atau lebih fokus ke bagaimana sih individu-individu ini menciptakan suatu makna dalam percakapan. Saya akan membahas tentang teori disonansi kognitif. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif ini dicetuskan oleh Leon Festinger pada tahun 1970-an. Teori yang dicetuskan pertama kali oleh Leon Festinger pada tahun 1951 ini mengalami popularitasnya di akhir tahun 1950-an hingga pertengahan tahun 1970-an. Teori disonansi kognitif ini oleh Stephen Littlejohn disebut juga sebagai salah satu teori yang paling penting dalam sejarah psikologi sosial karena ratusan penelitian telah dilakukan untuk menguji proses disonansi. Sebagian besar penelitian mengeksplorasi bagaimana pengalaman disonansi kognitif menyebabkan adanya perubahan sikap dan perilaku. Selama beberapa tahun terakhir, teori disonansi kognitif ini telah mengalami perkembangan. Dalam ilmu komunikasi, teori disonansi kognitif ini merupakan teori yang memayungi teori terpaan selektif komunikasi di akhir tahun 1980-an. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif ini adalah teori yang menjelaskan adanya perbedaan antara apa yang kita percaya dengan kenyataan yang terjadi. Kata disonansi merupakan sebutan untuk ketidakseimbangan. 1. Disonansi kognitif menurut Festinger yaitu inkonsistensi atau disonansi antara dua elemen kognitif. Yang kedua, inkonsistensi atau ketidaksesuaian tersebut pada gilirannya akan menimbulkan tekanan pada diri seseorang, sehingga orang tersebut berusaha untuk menguranginya. Contohnya dengan seorang perokok yang tahu bahwa rokok itu berbahaya untuk kesehatan. Mereka telah mencoba untuk berhenti dan semua orang telah memberitahu akan bahayanya rokok, sehingga membuat perokok merasa tidak nyaman karena terus melakukan sesuatu yang berbahaya bagi kesehatannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 4 asumsi yang mendasari teori disonansi kognitif. Asumsi pertama, manusia punya hasrat akan adanya konsistensi pada sikap, keyakinan, dan perilaku. Asumsi kedua, disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologis. Asumsi ketiga, disonansi adalah perasaan tidak suka yang mendorong orang untuk melakukan suatu hal tindakan dengan dampak-dampak yang tidak dapat diukur. Asumsi keempat, disonansi usaha untuk memperoleh konsonansi dan usaha untuk mengurangi disonansi. Asumsi pertama menekankan pada sifat dasar manusia yang mementingkan stabilitas dan konsistensi. Teori ini menjelaskan bahwa manusia tidak akan menikmati inkonsistensi dalam pikiran serta keyakinan mereka. Sebaliknya, manusia akan berusaha mencari konsistensi. Asumsi kedua menjelaskan tentang jenis konsistensi yang penting bagi manusia. Teori ini tidak berpegang pada konsistensi logis yang kaku, melainkan merujuk pada kognisi yang inkonsistensi secara psikologis antara satu sama lainnya, guna menimbulkan disonansi kognitif. Asumsi ketiga menjelaskan bahwa ketika manusia mengalami inkonsistensi psikologis, disonansi yang tercipta dapat menimbulkan perasaan tidak suka. Intinya, manusia tidak suka atau tidak senang berada dalam keadaan disonansi karena menimbulkan ketidaknyamanan. Asumsi keempat menjelaskan bahwa rangsangan yang diciptakan oleh disonansi akan memotivasi orang untuk menghindari situasi yang mampu menciptakan inkonsistensi dan berusaha mencari situasi yang bisa mengembalikan konsistensi. Selanjutnya, kita akan membahas tingkat disonansi. Tingkat kepentingan dapat diartikan seberapa signifikannya suatu masalah berpengaruh terhadap tingkat disonansi yang dirasakan. Misalnya, Alitore sering menjadi sukarelawan atau banyak melakukan pekerjaan sosial bagi komunitasnya, maka pekerjaan bukanlah sumber utama bagi identitasnya. Jadi tingkat disonansi yang tidak sebesar jika pekerjaannya merupakan hal yang sangat penting bagi dirinya. Rasio disonansi dapat diartikan sebagai jumlah kognisi disonan berbanding terbalik dengan jumlah kognisi konsonan.
Yang konsonan contohnya, saya sangat baik ketika menyatakan perasaan saya secara terbuka. Sedangkan kognisi yang dinsonan, jika kita benar-benar saling mencintai, maka kita tidak akan beradu argumen lebih banyak lagi. Jadi maksud di sini adalah perbedaan pemikiran terhadap suatu hal yang memungkinkan terjadinya ketidakseimbangan. Rasionalitas. Tingkat insonansi kognitif dipengaruhi oleh tingkat rasionalitas yang digunakan untuk menjustifikasi inkonsistensi. Rasional merupakan alasan yang dikemukakan untuk menjelaskan suatu inkonsistensi yang dapat muncul. Semakin banyak alasan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan yang ada, maka semakin sedikit insonansi yang dirasakan. Sebaliknya, semakin sedikit alasan yang dimiliki untuk mengatasi kesenjangan yang ada, maka semakin banyak disonansi yang dirasakan. Misalnya, Roy dan pasangannya baru saja pindah rumah, kehilangan pekerjaan, atau mengalami tekanan lainnya. Roy mungkin mampu menjustifikasi konflik yang ada sebagai hasil dari tingkat stres yang ia rasakan, dan hal tersebut bersifat sementara. Berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa Roy merasakan sedikit disonansi dibandingkan ketika ia tidak mampu menjelaskan yang rasional mengenai perilakunya. Selanjutnya, kita akan bahas disonansi kognitif dan persepsi. Yang pertama, ada terpaan selektif, yang kedua, pemilihan perhatian, yang ketiga, interpretasi selektif, yang keempat, retentasi selektif. Terpaan selektif, menghindari informasi yang meningkatkan disonansi dan mencari informasi yang konsisten dengan sikap dan perilaku mereka. Contohnya, Juan seorang perokok, tentunya Juan sudah tahu hal itu berbahaya. Namun Juan akan mencari teman yang merokok untuk mengurangi rasa tidak nyamannya karena Juan beranggapan temannya mempunyai perilaku yang sama. Pemilihan perhatian, orang yang memperhatikan informasi dalam lingkungannya yang sesuai dengan sikap dan keyakinan sementara tidak menghiraukan informasi yang tidak konsisten. Contohnya, Ali Torres ingin bekerja di suatu perusahaan. Torres membaca artikel yang menguntungkan aliansi tersebut, namun dia mengabaikan artikel atau informasi yang menyarankan pandangan bertentangan terkait perusahaan. Retensi selektif, di mana orang yang lebih akurat mengingat pesan yang lebih dekat dengan keyakinan mereka daripada yang bertentangan dengan nilai dan keyakinan mereka. Orang akan memilih apa yang akan disimpan dalam memori. Contohnya, saat kita memikirkan seseorang sebagai guru, kita akan mengingat kemampuannya untuk penguasaan mata pelajaran dan aksesnya untuk membantu kita mengerjakan tugas, dan seorang aktor yang memainkan peran tertentu. Setelah itu, kita akan membentuk sikap tentang seseorang sebagai guru dan bukan sebagai aktor. Itu akan mempengaruhi ingatan Anda tentang orang itu. Interpretasi selektif melibatkan menginterpretasikan informasi yang ambigu sehingga menjadi konsisten. Contohnya, seorang wanita itu harus feminim atau dikenal dengan suka berbelanja dan memakai aksesoris. Salah satu wanita membenarkan pernyataan itu dan memposisikan dirinya. Selanjutnya, kita akan membahas justifikasi minimal. Justifikasi minimal merupakan penawaran intensif minimum seseorang yang disyaratkan bagi seseorang untuk melakukan perubahan. Festinger berpendapat bahwa jika seorang berkeinginan untuk memperoleh perubahan pribadi selain persetujuan publik, cara terbaik untuk melakukannya adalah menawarkan cukup penghargaan atau hukuman untuk memperoleh persetujuan. Contohnya, seseorang ingin memujuk mantan perokok yang menderita kanker untuk menghentikan hujatannya pada perusahaan rokok dan menghargai keinginan perusahaan tersebut untuk memasarkan produk mereka. Dari pihak perusahaan berusaha meredam hujatan, berusaha meyakinkan atasannya tentang pesan apa yang akan disampaikan ke masyarakat, yaitu tentang intensi perusahaan yang ingin memasarkan produk, bukan memasarkan penyakit. Selanjutnya, kita akan membahas cara mengatasi disonansi. Mengatasi disonansi kognitif itu ada 3 cara. Yang pertama, mengubah elemen tingkah laku. Yang kedua, mengubah elemen kognitif lingkungan. Dan yang ketiga, menambah elemen kognitif baru. Cara mengatasi disonansi kognitif. Yang pertama itu ada mengubah elemen tingkah laku. Kita bisa mengubah keyakinan untuk mengurangi perasaan tidak nyaman akibat disonansi yang muncul. Meski demikian, melakukan cara ini memanglah tidak mudah. Pasalnya, kita mungkin sulit mengubah apa yang sudah selama ini kita yakini. Misalnya, seorang perempuan yang membeli baju mahal. Ketika baju tersebut dipakai ke sekolah, seseorang teman lainnya mengatakan bahwa baju tersebut kuno. Untuk menghilangkan disonansi tersebut,
perempuan ini bisa menjual bajunya atau menghadiahkannya kepada orang lain. Yang kedua, mengubah elemen kognitif lingkungan. Festinger menyatakan bahwa umumnya orang yang sangat merasa yakin akan opininya, dia akan mencari orang lain yang setuju dan mendukung opininya. Cara tersebut adalah cara yang paling banyak dilakukan untuk mengurangi tekanan untuk merubah kognisi yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain, disinilah dukungan sosial dibutuhkan. Contohnya, seorang perokok berat yang mempercayai bahwa rokok tidak mengganggu kesehatan dan mengetahui orang lain berpendapat berbeda. Mereka berusaha mempengaruhi orang lain yang berbeda pendapat agar mendukung pendapat yang ia miliki. Yang ketiga, menambah elemen kognitif baru. Menambah informasi atau keyakinan baru bisa membantu mengatasi disonansi kognitif. Sebagai contoh, ketika kita berpikir bahwa merokok bisa menyebabkan kanker paru-paru, tapi kita juga bisa tetap merokok. Nah, untuk mengurangi perasaan tidak nyaman itu, kita harus mengubah dan menambah informasi baru terkait seperti belum ada penelitian yang dapat membuktikan bahwa merokok bisa menyebabkan kanker paru-paru. Halo semuanya, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan atau expectancy violation theory. Expectancy violation theory atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan teori pelanggaran harapan ini dibentuk oleh Judy Bergen pada tahun 1978. Teori ini berbicara tentang pengaruh komunikasi nonverbal dan pengaruh perilaku manusia. Di tahun 1980-an dan tahun 1990, teori pelanggaran harapan kemudian berkembang menjadi teori pelanggaran harapan nonverbal, yaitu sebuah teori yang juga dikemukakan oleh Judy K. Bergen. Tetapi kemudian Bergen menghapus kata nonverbal karena sekarang teori-teori ini juga mencakup isu-isu di luar area komunikasi nonverbal. Teori pelanggaran harapan menjelaskan bahwa orang memiliki harapan mengenai perilaku nonverbal dengan orang lain. Perubahan tak terduga yang terjadi dalam jarak perbincangan antara para komunikator dapat menimbulkan suatu perasaan tidak nyaman atau bahkan rasa marah dan seringkali ambigu. Teori ini menyatakan bahwa orang memiliki harapan mengenai perilaku nonverbal dari orang lain. Penafsiran sebuah pesan ditentukan oleh situasi, nilai ganjaran orang lain, dan bagaimana pesan-pesan memenuhi harapan seseorang atau tidak. Ketika norma-norma komunikasi dilanggar, pelanggaran ini dapat diandang dengan positif atau negatif tergantung dari persepsi penerima terhadap si pelanggar. Contoh dari pelanggaran nonverbal adalah saat seseorang berdiri terlalu dekat atau mengatakan hal-hal yang tidak sesuai seperti yang diinginkan oleh sang penerima komunikasi. Sejarahnya, teori pelanggaran harapan awalnya dibentuk untuk menjelaskan efek komunikatif dari pelanggaran proksemik selama terjadinya interaksi interpersonal dan kelompok. Proksemik merujuk pada pengaturan, penggunaan, dan penafsiran ruang dan jarak. Istilah proksemik pertama kali dikenalkan oleh seorang antropologis bernama Edward T. Hall. Ia menjelaskan bahwa prosemik sebagai sebuah dimensi budaya tersembunyi atau sekumpulan bahasa diam yang digunakan secara universal lintas budaya dan mengekspresikan pemahaman pesan dalam sebuah budaya. Studi tentang penggunaan zona atau ruang disebut dengan proksemik. Proksemik termasuk cara orang menggunakan ruang dalam percakapan mereka serta persepsi penggunaan ruang percakapan orang lain. Menurut Edward T. Hall, terdapat 4 zona proksemik, yaitu zona intim, zona pribadi, zona sosial, dan zona publik. Zona intim 0-18 inci adalah jarak dekat yang biasanya dilakukan oleh keluarga inti, teman dekat, kekasih, dan juga pasangan hidup. Zona pribadi dari 18 inci sampai 4 kaki disediakan untuk percakapan dengan teman, keluarga besar, rekan kerja, dan diskusi kelompok.
Zona sosial dengan jarak 4-10 kaki diperuntukkan bagi kelompok yang baru saja terbentuk atau kepada orang-orang yang baru. Yang terakhir yaitu ada zona publik. Zona publik berjarak dari 10 kaki atau lebih diperuntukkan bagi khalayak luas, orang asing, dan lain-lainnya. Terkait dengan proksemik, Jude Kebergen menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan akan afiliasi dan ruang pribadi. Kita juga sekaligus ingin tetap dekat dengan orang lain, namun dengan jarak tertentu. Berbagai literatur menyatakan bahwa adanya pelanggaran ruang pribadi menunjukkan bahwa orang membutuhkan sejumlah isolasi spesial antara mereka dengan orang lain untuk mencapai privasi dan perlindungan dari ancaman yang datang. Pelanggaran terhadap ruang pribadi orang lain merupakan pelanggaran harapan. Pelanggaran ruang pribadi atau wilayah memprovokasi sejumlah tanggapan negatif yang berasal dari kedekatan yang berlebihan sehingga menimbulkan stres dan gairah. Selanjutnya yaitu ada teritorialitas. Teritorial adalah kepemilikan seseorang atas suatu area atau objek. Seringkali kita mengklaim berbagai wilayah spasial yang ingin kita lindungi atau pertahankan. Ada 3 jenis wilayah yaitu primer, sekunder, dan juga publik. Yang pertama yaitu adalah wilayah primer. Wilayah primer menandakan domain eksklusif individu. Misalnya bengkel atau komputer milik sendiri adalah wilayah utama. Faktanya, banyak orang menempatkan nama mereka di wilayah utama mereka untuk lebih menandakan kepemilikan. Yang kedua yaitu wilayah sekunder. Wilayah sekunder menandakan semacam koneksi pribadi ke suatu area atau objek. Wilayah sekunder tidak eksklusif untuk seorang individu, tetapi individu tersebut merasakan semacam asosiasi dengan wilayah tersebut. Misalnya, banyak mahasiswa pascasarjana merasa bahwa perpustakaan kampus adalah wilayah sekunder mereka. Mereka tidak memiliki gedung tersebut, tetapi mereka sering menempati ruang di dalam gedung itu. Yang ketiga yaitu ada wilayah publik. Wilayah publik tidak melibatkan afiliasi pribadi dan mencakup area yang terbuka untuk semua orang. Misalnya, pantai, taman, bioskop, dan area transportasi umum yang tersedia untuk publik. Manusia biasanya mengintai wilayah mereka dalam 4 cara utama, yaitu ada penanda, menandai ke tempat kita, yang kedua yaitu ada label, simbol identifikasi, yang ketiga tampilan ofensif, menunjukkan penampilan dan perilaku agresif, dan yang terakhir yaitu ada kepemilikan yang menjadi yang pertama dan bertahan yang paling lama. Teori pelanggaran harapan memiliki 3 asumsi utama, yaitu 1. Harapan mendorong interaksi manusia. Yang kedua, harapan bagi perilaku manusia dapat dipelajari. Yang ketiga, orang membuat prediksi tentang perilaku nonverbal. Judy Bergen dan Jared Hale berpendapat bahwa ada 2 jenis harapan, yaitu pra-interaksi dan interaksional. Harapan pra-interaksional atau pre-interactional expectation mencakup jenis pengetahuan dan keahlian interaksional yang dimiliki oleh komunikator sebelum ia memasuki sebuah percakapan. Orang tidak selalu mengetahui apa yang dibutuhkan untuk memasuki dan mempertahankan sebuah percakapan. Beberapa pembicara adalah orang yang sangat argumentatif, sementara yang lainnya sangat pasif. Kebanyakan orang tidak mengharapkan untuk melihat perilaku yang se-ekstrem itu di dalam pembicaraan mereka dengan orang lain. Lalu, harapan interaksional atau interactional expectation merujuk pada kemampuan seseorang untuk menjalankan interaksi itu sendiri. Kebanyakan orang mengharapkan orang lain untuk menjaga jarak sewajarnya dalam sebuah percakapan. Terlebih lagi, dalam berkomunikasi dengan orang lain, sikap-sikap mendengarkan seperti kontak mata yang lama sering kali diharapkan. Contohnya, kita mengharapkan dosen memiliki banyak pengetahuan mengenai bahan perkuliahan, untuk menjelaskannya dengan baik kepada mahasiswa dan untuk selalu ada bagi mahasiswa untuk membantu mereka jika mereka masih bingung akan suatu pokok pembahasan dari yang dibahas saat perkuliahan. Kita juga mengharapkan profesor untuk menggunakan sentuhan dengan berhati-hati karena mahasiswa wanita dan pria memiliki respon yang berbeda terhadap sentuhan dari profesor mereka.
Bergen, Deborah, Coker, dan Ray Goker melihat bahwa tidak semua pelanggaran atas perilaku yang diharapkan menimbulkan persepsi yang negatif. Dalam kasus-kasus di mana perilaku bersifat ambigu atau menimbulkan banyak interpretasi, tindakan yang dilakukan oleh komunikator dengan tingkat penghargaan tinggi dapat menimbulkan makna positif, sementara tindakan yang dilakukan dengan tingkat penghargaan rendah dapat menimbulkan makna negatif. Valensi penghargaan komunikator adalah potensi yang dimiliki orang baik untuk memberikan penghargaan maupun memberikan hukuman dalam percakapan dan dapat membawa karakteristik positif maupun negatif dalam sebuah interaksi. Menurut teori pelanggaran harapan, interpretasi terhadap pelanggaran seringkali bergantung pada komunikator serta nilai-nilai yang mereka miliki. Rangsangan. Ketika rangsangan atau arousal terjadi, minat atau perhatian seseorang terhadap penyimpangan akan meningkat dan perhatian terhadap pesan akan berkurang sementara perhatian pada sumber rangsangan akan meningkat. Bergen dan Hale kemudian menyebut hal ini kesiagaan mental atau respons yang berorientasi di mana perhatian dialihkan pada sumber penyimpangan. Seseorang dapat terangsang secara kognitif maupun fisik. Rangsangan kognitif atau cognitive arousal adalah kesiagaan atau orientasi terhadap pelanggaran. Ketika kita terangsang secara kognitif, indera intuitif kita meningkat. Lalu rangsangan fisik atau physical arousal mencakup perilaku-perilaku yang digunakan komunikator dalam sebuah interaksi, seperti keluar dari jarak pembicaraan yang membuat tidak nyaman, menyesuaikan pandangan selama interaksi berlangsung, dan seterusnya. Batas ancaman atau threat threshold yang oleh Bergen didefinisikan sebagai jarak di mana orang berinteraksi mengalami ketidaknyamanan baik fisik dan psikologisnya dengan kehadiran orang lain. Dengan kata lain, batas ancaman adalah toleransi bagi pelanggaran jarak. Bergen melanjutkan bahwa ketika jarak disamakan dengan ancaman, jarak yang lebih dekat dilihat lebih mengancam dan jarak yang lebih jauh akan lebih aman. Dalam hal ini, jarak diinterpretasikan sebagai pernyataan mengancam dari seorang komunikator. Orang dapat saja memberikan penghargaan maupun hukuman terhadap sebuah ancaman. Yang terakhir yaitu ada valensi pelanggaran. Violation valence atau valensi pelanggaran merujuk pada penilaian positif atau negatif dari sebuah perilaku yang tidak terduga. Valensi pelanggaran sangat berbeda dengan valensi penghargaan komunikator. Valensi penghargaan melibatkan pemahaman suatu pelanggaran melalui interpretasi dan evaluasi singkatnya para komunikator, berusaha untuk menginterpretasikan makna dari sebuah pelanggaran dan memutuskan apakah mereka menyukainya atau tidak. Selanjutnya, untuk studi kasus, kami mengambil kasus yaitu kekerasan seksual pada anak. Dilansir oleh tribunkalteng.com, terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kalimantan Tengah. Malangnya, kasus kekerasan seksual tersebut pelakunya adalah ayah tiri korban sendiri yang berinisial SM. Korban pertama kali mendapatkan perlakuan dari ayah tirinya sejak korban masih duduk di bangku sekolah dasar atau saat berusia 9 tahun hingga menginjak usia 12 tahun. Hal ini terungkap oleh pihak berwenang dikarenakan korban memberontak ketika ayah tirinya ingin melakukan lagi kekerasan seksual tersebut. Kasus kekerasan seksual Kalteng terjadi akibat beberapa faktor, diantaranya terkait masalah pendidikan, faktor ekonomi, dan rumah tangga yang mengalami broken home. Kesimpulannya, kekerasan seksual merupakan penyimpangan yang mirisnya masih saja banyak yang menjadi korban. Banyak juga korban kekerasan seksual yang masih di bawah umur dan pelakunya merupakan orang terdekat dari korban, seperti di dalam kasus yang kami angkat ini. Dampak dari adanya interaksi tersebut dapat menyebabkan suatu simbol yang berdampak pada anak seperti kesedihan yang berkepanjangan, emosi tidak tentu, bahkan sampai menyebabkan adanya trauma yang dijelaskan dalam teori interaksionisme simbolis dan juga teori disonansi kognitif.
Dijelaskan juga dalam teori manajemen media makna terkoordinasi bahwa bisa menyebabkan rencana naskah kehidupan yang dapat dikelola oleh orang lain menjadi rumit karena dapat menimbulkan sulit untuk terbuka kepada orang baru. Sama halnya dengan teori pelanggaran harapan, kekerasan seksual melanggar semua jarak nyaman dari seseorang. Baiklah semuanya, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai understanding the dialogue, the self, and messages. Jika ada pertanyaan, boleh tanya di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.